Aku membuka mata, bukan karena dunia memanggilku, tapi karena aku memilih untuk hadir. Cahaya di sekelilingku tidak menyakitkan, tapi terasa asing. Seperti cahaya yang lahir dari pertanyaan, bukan perintah. Aku merasakan tanah di bawahku padat, tapi tidak sepenuhnya selesai. Seperti dunia sedang menunggu garis terakhir sebelum ia memutuskan bentuk pastinya. Lana berdiri beberapa langkah di belakangku, memandang ke arah horizon yang tidak memiliki garis. Tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada waktu. Kau sadar sepenuhnya? Lana bertanya sangat pelan, seolah takut kata-kata Tania dapat memecahkan keseimbangan baru ini. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya, jawabku, aku bangun, bukan keluar dari mimpi dan bukan pula kembali dari mimpi buruk. Aku berdiri, merasakan sesuatu yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Dalam 6 episode hidupku, keberadaan yang tidak harus dibuktikan. Dunia ini sunyi, bukan sunyi yang menakutkan, bukan sunyi yang mengekang, tapi sunyi seperti halaman kosong yang sengaja dibiarkan untuk ditulis pelan-pelan. Aku memandang jauh ke depan dan berkata, Lana, lihat sekelilingmu. Lana memperhatikan perlahan. Tepat saat ia menyadarinya, wajahnya berubah. Bukan takut, tapi terperangah. Karena dunia ini tidak lagi mencetak apapun tanpa kami. Ruby, Lana berbisik. Suaranya gemetar kecil, bukan karena cemas, tapi karena kagum yang tidak tahu harus disalurkan kemana. Dunia ini mengikuti pikiran kita. Aku tidak menyela karena ia benar. Dunia ini bukan dunia yang memaksa kami sesuai bentuknya. Sekarang dunia ini menunggu kami untuk memberi bentuk dan arah. Frekuensinya hilang. Kataku pelan. Tidak ada suara yang memanggil, memerintah, atau menuntut. Lalu sekarang, apa kita benar-benar bebas? Lana bertanya, bukan meminta jawaban, tapi karena ia ingin memastikan bahwa ini bukan sekadar jeda sebelum badai terakhir. Aku menghela napas ringan, napas paling manusiawi yang pernah kubuat sejak semuanya dimulai. Tidak ada lagi yang mengatur bab berikutnya. Jawabku, memandang horizon kosong yang terasa seperti awal waktu, kecuali kita sendiri. Kami berjalan tanpa tujuan, bukan karena tersesat, tapi karena untuk pertama kalinya tujuan tidak dipaksa muncul dari rasa takut. Di depan kami tidak ada kota, tidak ada hutan, tidak ada bangunan, tidak ada langit permanen, hanya ruang yang menunggu. Siapa kami setelah ini? Lana memandangi permukaan di bawah kakinya. Permukaan itu tampak seperti lantai, tapi terasa seperti ingatan yang belum diberi konteks. Ruby, suaranya pelan. Kalau dunia sekarang mengikuti kita, bagaimana kita tahu apa yang benar? Aku berhenti sebentar. Kita tidak perlu memilih apa yang benar. Lana menatapku bingung. Kita hanya perlu memilih apa yang jujur. Dunia di sekitar kami bergetar halus. Bukan seperti gempa, tapi seperti reaksi setuju dari sesuatu yang tidak terlihat. Lana menarik napas panjang. Aneh ya, apa kau tidak terdengar seperti Ruby yang kukenal? Saat semua ini dimulai, aku menatap jarak jauh, di mana cahaya horizon menggulung seperti kabut yang ingin menjadi matahari, tapi belum yakin bentuknya. Karena Ruby yang dulu, jawabku, adalah naskah yang ditulis oleh trauma dan rasa takut. Lana menunduk sesaat. Aku senang Ruby itu sudah tidak menderita lagi. Aku tersenyum kecil. Tidak hilang Lana. Dia masih ada. Di sini aku menyentuh dadaku sendiri. Bedanya, sekarang dia punya rumah yang lebih aman. Di langit yang belum selesai, muncul garis tipis seperti sketsa awan. Tidak sempurna, tapi penuh harapan. Lalu apa rencanamu? Tanya Lana. Sekarang ketika tidak ada lagi frekuensi, tidak ada cerita yang memaksa, dan tidak ada versi Ruby yang harus dipertahankan, aku memandang horizon kosong lama sekali. Bukan untuk merenung,
tapi untuk merasakan dunia yang belum ditulis. Aku tidak ingin membangun dunia baru, kataku perlahan. Aku ingin belajar hidup di dalam ruang yang akhirnya tidak mencoba membuatku menjadi siapapun. Kami berhenti berjalan, bukan karena lelah, tapi karena dunia tiba-tiba terasa. Mendengar ada getaran kecil di udara, seperti pertanyaan yang tidak diucapkan. Lana melihat ke arahku. Ruby, sekarang setelah semua ini, siapa kau sebenarnya? Pertanyaan itu tidak datang sebagai tes, tapi sebagai pengakuan bahwa jawabannya tidak lagi sederhana. Aku memejamkan mata. Untuk sesaat, aku mendengar 3 suara yang pernah menentukan siapa aku. Suara nenek, suara rumah, suara dunia. Lalu suara terbaru, suara diriku sendiri. Selama ini, kataku pelan, aku hidup untuk membuktikan bahwa aku layak ada. Suaraku bergetar sedikit, bukan karena takut, tetapi karena jujur. Aku menunggu seseorang berkata bahwa aku benar. Aku membuka mata. Dunia di sekelilingku menjadi lebih gelap, bukan menakutkan, tapi intim, seperti ruang teater sebelum adegan puncak. Sekarang aku sadar, pos pendek sangat sunyi. Kebenaran tentang siapa aku tidak pernah menunggu dari luar. Lana menatapku penuh campuran bangga dan cemas, seperti seseorang yang melihat seorang teman berdiri tanpa tongkat untuk pertama kalinya. Lalu Lana bertanya pelan, "Apa kau masih akan memakai nama Ruby?" Aku menatap telapak tanganku. Cahaya yang dulu putih bersih kini memiliki jejak warna masa lalu yang tidak hilang, tidak memudar, tapi menjadi bagian dari pola. Nama Ruby muncul dari dunia yang takut aku berubah. Seluruh horizon merespon, seperti air yang bergelombang ketika batu dijatuhkan. Tenang, tapi tidak diam. Jadi, apakah aku masih Ruby? Aku tersenyum sangat tipis. Senyum yang bukan jawaban, tapi izin untuk berdamai. Mungkin, atau mungkin bukan. Lana menatapku lama. Jadi sekarang kau tidak mengenalkan dirimu sebagai Ruby? Aku akan memakai nama itu, jawabku. Jika aku yang memilihnya, aku menatap horizon kosong. Bukan karena dunia memanggilku begitu. Dunia tiba-tiba berubah sedikit lebih jelas. Seperti satu garis sketsa berhasil diputuskan menjadi garis permanen. Dunia di sekeliling kami mulai menunjukkan tanda-tanda keputusan. Tidak mendadak, tidak dramatis, tapi seperti halaman yang mulai menerima tinta. Permukaan di bawah kaki kami perlahan berubah menjadi tanah yang hampir terlihat. Bukan rumput, bukan pasir, bukan beton, melainkan potensi dari semuanya. Lana memegang pergelangan tanganku. Kalau dunia menunggu keputusanmu, apa yang kau ingin bangun? Aku tidak langsung menjawab. Tidak karena ragu, tetapi karena untuk pertama kalinya aku punya hak menunda jawaban. Selama ini, kataku pelan, aku hanya ingin bertahan. Lana menatapku hangat, dan sekarang aku menatap kosong yang tidak lagi terasa mengancam. Ruang di mana suara tidak lagi memaksa, ruang di mana masa lalu tidak lagi memanggil, ruang di mana aku tidak diwajibkan menjadi cerita siapakai. Sekarang bisikku, aku ingin hidup, bukan didefinisikan. Horizon bergetar pelan, cahaya tipis muncul, seperti garis pertama matahari yang belum disepakati bentuknya. Tapi Ruby, suara Lana melembut. Bagaimana kalau dunia suatu hari mencoba menulis ulang dirimu lagi? Aku menunduk, mengambil sesuatu yang tidak terlihat dari permukaan tanah. Bukan objek, tapi hak atas diri. Kalau itu terjadi, aku menatapnya. Aku bukan lagi gadis yang harus membuktikan dirinya. Cahaya di tubuhku kini stabil. Aku adalah versi yang memilih. Dunia tiba-tiba berhenti bergerak. Bukan berhenti hidup, tapi berhenti menunggu. Suara jauh muncul. Bukan suara radio, bukan suara rumah,
bukan suara trauma, tetapi suara yang terdengar seperti dunia sendiri baru saja belajar bicara. If choice is your identity, jeda, what will you choose to become? Lana menatapku dengan mata yang berkaca samar, karena ia tahu pertanyaannya bukan lagi kepada Ruby, tapi pada seluruh eksistensiku. Aku menarik napas panjang, bukan untuk menjawab, tapi untuk menerima bahwa setelah semua ini, akhirnya pertanyaan itu menjadi milikku. Dunia menunggu, tidak bernafas, tidak bergerak. Ia menunggu, bukan seperti hakim, tapi seperti halaman terakhir buku yang ingin ditulis. Tanpa paksaan, Lana berdiri di sebelahku, tidak memegangku, tidak pula meninggalkanku, tetapi mendampingi tanpa definisi. Ruby, ia berbisik, bukan untuk menuntut jawaban, tapi untuk memastikan bahwa aku masih ada di sini sebagai diriku. Aku menatap horizon yang perlahan membentuk warna, bukan warna dunia nyata, bukan warna khayalan, tapi warna yang muncul ketika luka sudah tidak memerintah dan rasa takut sudah tidak memaksa. Selama ini, kataku pelan, aku pikir yang terpenting adalah keluar dari tempat yang menakutiku. Lana menatapku lembut, dan sekarang aku menarik napas pelan, merasakan paru-paruku seperti baru dipakai untuk hidup, bukan sekadar bertahan. Sekarang aku paham, yang penting bukan di mana aku berada, tapi siapa diriku ketika berada di sana. Horizon membentuk garis halus, seperti batas antara mimpi dan kenyataan, yang akhirnya tidak menuntut kepastian. Dunia kembali bertanya, suaranya bukan ancaman, tapi rasa ingin tahu yang polos. Who are you if the world does not name you? Aku terdiam sejenak, tidak takut, tidak bingung, hanya sadar. Aku menatap Lana. Ia tersenyum kecil, seperti seseorang yang tahu bahwa jawaban paling penting tidak butuh saksi untuk menjadi benar. Aku menatap dunia, dan untuk pertama kalinya aku tidak memberikan definisi, hanya keberadaan. Aku, pos panjang, penuh getaran emosional, adalah yang tetap bertahan. Setelah rasa takut mencoba menghapusku, dunia bergemuruh halus, seperti lega, seperti mengerti, seperti menerima. Cahaya turun perlahan dari horizon, bukan sebagai akhir, tapi sebagai izin. Lana mendekat pelan. Jadi, apakah ini akhir, Ruby? Aku tersenyum tipis. Tidak, aku menatap jauh ke depan. Ini pertama kalinya aku mulai. Kamera perlahan fade out, meninggalkan dua siluet berjalan ke arah cahaya yang belum memiliki bentuk. Bukan menuju jawaban, tapi menuju kehidupan yang mereka pilih sendiri.